Kita anggap aja Bobi ini bukan siapa-siapa, bukan menantu presiden sebelumnya, bukan keluarga raja, bukan apa. Kita anggap aja Bang Bobi ini tokoh yang bukan siapa-siapa lah. Tapi Prediksi Wak bakal menang siapa? kalau menang, eh, aku rasa ya, Eh, karena kita anak muda dan aku biasa suka pemimpin yang muda. Oke, siap. Jadi aku rasa Bang Bobi, Bang Bobi bakal menang. Bang Bobi. Yakin kok? Ya, tapi bukan berarti Pak Edi nggak bagus. Cuman kalau Wak tanya aku secara pribadi, aku kayaknya Bang Bobi gitu. Karena Bobi. Bang Bobi ya tokoh masih muda. Makasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Aldi. Siap, Aldi. Sehat, Wak? Siap. Alhamdulillah. Oke, Wak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi gini, aku warahmatullahi perkenalkan dulu, Wak. Oke, boleh. Siap kan? Nanti orang ini bingung. Jadi ini ada salah satu anak muda, dia juga sebagai tokoh. Tokoh apa, Wak? Tokoh anak muda bersatu. Enggak lah, tokoh. Enggak, Kita gini. kita ini masyarakat biasa ya, Wak. Apa? Masyarakat biasa yang kebetulan eh, kita suka sama kehidupan sosial dan politik. Oke. Nah, tapi kalau dibilang tokoh juga takut bilangnya ya, karena masih banyak lagi yang lebih gitu. Kocet lah, iPad-nya mati pula lagi udah diambil. Udah oke, siap terus. Gak apa-apa, aman. Oke, Lanjut terus? aja, kita ngobrol aja. ngomong Enggak aja. gini, masuknya gini, supaya yang nonton ini biar tahu background Wak itu apa. Coba bisa nggak Wak perkenalkan? Oke. Sebenarnya. Nama saya Aldi Agustino. Ya. Background saya sebenarnya pengusaha. Oke. Ya, pengusaha, ada beberapa lini bisnis usaha yang sedang saya jalankan. Merintis lah, bukan yang udah berhasil kali, nggak, amin. Iya, Cuman amin. masih merintis. Iya, betul. Gitu. Saat ini saya bergerak mungkin di bidang sosial juga, di politik juga. Oke. Sibuknya apa Wak sibuk sekarang? Sekarang mungkin sibuk di bisnis, Pak. Bisnis. Bisnis sama politik lah ya. Siap. Karena kan politik kita ya. juga ini masuk pilkada nih. Oh iya, Nah, ini jadi- ngomong-ngomong pilkada, Nah. Wak jagoin mana? Bobi atau Pak Edi, Wak? Aduh. Serius ini. Prediksi Wak bakal menang siapa? Kalau menang, aku rasa. Eh. Karena kita anak muda dan aku biasa suka pemimpin yang muda. Oke, siap. Jadi aku rasa Bang Bobi, Bang Bobi bakal menang. Bang Bobi. Yakin kok? Ya, tapi bukan berarti Pak Edi nggak bagus. Cuman kalau Wak tanya aku secara pribadi, aku kayaknya Bang Bobi gitu. Karena Bobi. Bang Bobi ya tokoh masih muda. Dia juga track record sebagai wali kota Medan juga aku nilai bagus ya. Oke. Ya, lebih dan kurang itu biasa dalam hal kepemimpinan. Oke. Cuman aku lihat dia waktu membangun kota Medan tuh udah bagus lah, all out. Udah bagus. Udah bagus. Tapi Wak gini Wak, berarti Wak kalau suka Bobi berarti mendukung dinasti Wak. Kalau dibilang mendukung dinasti, aku nggak tahu nih, Wak, sampai mana bahasa kita mendukung dinasti nih ya. Kita nggak tahu. Ini kan cakupan luas gitu. Karena yang kenapa aku dukung Bobi bukan karena politik dinasti. Ya, oke, memang Bobi, Bang Bobi ini adalah sebelumnya keluarga dari presiden sebelumnya. Iya betul. Tapi kan kalau dia mempunyai kapasitas yang bagus, mempunyai integritas yang bagus, kenapa nggak kita dukung gitu? Nah, dan aku melihat itu bukan karena dia dari keluarga mana, dari keluarga siapa, nggak. Yang kulihat adalah Bang Bobi ini tokoh pemuda yang aku rasa mempunyai track record yang bagus, Bagus. Iya, latar belakang yang bagus, integritas bagus. Nah, hal-hal seperti itu, Wak. Jadi kalau dibilang mendukung politik dinasti, ya gimana ya? Kau setuju Ya, nggak aku sih? tidak. Nggak gini, kau setuju nggak sih politik dinasti? Politik dinasti. Hah. Tergantung. Hah. Tergantung. Dalam arti kata gini. Kalaupun kasarnya kita bilang politik dinasti, tapi yang dicondongkan itu tokoh-tokoh yang berintegritas, ya aku mendukung. Tapi kalau tokoh-tokohnya nggak berintegritas, ya kita mau bilang apa? Oke. Kita balikkan pada konsep yang awal. Kita anggap aja Bobi ini bukan siapa-siapa. Bukan menantu presiden sebelumnya, bukan keluarga raja, bukan apa. Kita anggap aja Bang Bobi ini tokoh yang bukan siapa-siapa lah, tapi sama-sama nih. Oke. Latar Tapi belakang kalau yang toko biasa-biasa iya. nggak mungkin juga lah, cepat kali lah naik si Bobi koncet. Apa? Cepat kali dia naik. Oh enggak, ya dalam hal politik itu bisa terjadi apapun, Pak. Oke. Nah gitu. Sekarang gini, kau bilang oke lah dia lebih berintegritas.
si Bobi ini kan udah pernah jadi pemimpin, Wak. Betul. Jadi wali kota. Betul. Walaupun baru 1 periode. Betul. Sekarang kau bilang kerjanya bagus. Coba kau sebutkan satu aja kerjaan si Bobi itu yang bagus yang mana? Oh, infrastruktur. Oke. Yang Soalnya- mana yang udah siap? Yang mana yang bagus menurut kau? Mungkin belum semua lah ya. Oke. Belum semua. Cuman dia sudah punya planning nih jangka panjang. Contoh. Jangan jangka panjang, yang udah siap dia selama jadi pemimpin yang udah ada aja kerjanya mana? Kau bilang bagus. Oke, dia oke, salah satunya nih, Pak. Bus listrik. Apa? Bus listrik. Bus listrik. Di mana? Ya. Di Medan. Ada. Ada. Itu punya siapa? Itu dari Pemko. Zaman Bang Bobi itu baru ada. Oke, itu. Selain itu? Itu. Banyak hal, banyak. Tapi yang aku salah satunya itu, yang aku lihat oh ini boleh lah nih. Enggak, kau tengok Pak Edi. Edi bangun stadion lu besar kali itu, Pak. Betul. Stadion Provinsi Sumatera Utara. Betul. Edi kerja nyata. Betul. Baru 1 periode, udah siap. Betul. Udah bisa dipakai. Bobi. Betul. Iya, karena dia Bobi ini nih. Makanya ayo kita kasih kesempatan Bang Bobi untuk jadi presiden. Sorry, jadi gubernur. Ya. Jadi gubernur. Kita buktikan kerja nyata dia. Karena kan gini, waktu dia menjadi wali kota kan berbeda ketika nanti dia terpilih menjadi gubernur. Wewenangnya berbeda, cakupannya berbeda. Mungkin ketika dia menjadi calon wali kota, dia bisa kerja ini nih. Nah, tapi ketika nanti dia duduk menjadi gubernur, dia memiliki cakupan lebih luas di Sumatera Utara. Tapi Wak tahu nggak? Banyak kerjaan si Bobi ini yang nggak selesai. Dibuatnya di kota Medan nih. Contoh, lampu pocong nggak selesai. Betul? Betul. Iya kan? Ya. Terus yang dibongkar-bongkar itu juga belum selesai. Betul kan? Betul. Terus, apalagi? Parkir kota Medan. Orang udah bayar barcode tahunan. Habis itu masih parkir masih diminta lagi. Masih banyak viral-viral itu di media. Udah bayar barcode masih dimintain parkir. Gimana pandangan kau tentang si Bobi? Itu masih juga kau bilang itu integritas. Apanya, Le? Ya, gini Wak ya. Itu verbal sebenarnya. Cara jawab itu tuh verbal. Kalau dibilang parkir itu kan kebijakan-kebijakan yang baru. Ya. Terus lagi apa tadi lampu pocong? Ya mungkin lampu pocong itu aku nilainya itu nggak gagal, Wak. Nggak gagal dalam arti kata itu mungkin ya kemarin tuh sempat ada kendala lah ya yang kita lihat ya. Aku juga orang awam ya, nggak terlalu. Aku juga sama Bang Bobi juga nggak kenal secara personal. Cuman aku lihat sebagai rakyat Sumatera Utara, rakyat Kota Medan, aku lihatnya memang di situ ada kekurangan di situ, kekurangan. Tapi gini, bukan berarti itu nggak bisa terjadi. Itu mungkin bisa terjadi, tapi apakah kita nggak tahu nih, apakah proyek yang kurang-kurang ini akan diteruskan ketika Bang Bobi nanti duduk sebagai gubernur? Apakah mungkin dilanjutkan dengan kerjasama sama calon wali kota kita yang baru nih? Oh. Itu iya, dia. Siap. Kalau terkait kalau parkir, menurut kau ini calon wali kota ini bakal kalau dia menang bakal nelurusin kerjaan si Bobi nggak? kalau itu sebenarnya harus ditanyakan kepada yang terkait. Iya, siap. Jadi Tapi gini, kalau Wak. aku lihat gini, karena pun kita lihat mungkin Bang Bobi juga ada mendukung salah satu paslon. Aku rasa linear lah. Aku Pasti. rasa linear. Tidak pasti, aku rasa linear. Ini kan penilaian subjektif Oke, ya. betul. Nah, gitu deh. Aku rasa linear. Wak, menurut Wak ya, si Bobi ini cocok nggak jadi gubernur? Cocok. Udah komplit nggak? Nah, kalau kita bilang komplit itu, Wak, setiap orang punya penilaian masing-masing ya. Ya kan? Cuman kalau Wak tanya cocok atau enggak, aku rasa cocok. Ya, seperti yang diulang lagi. Ya, pengalaman dia sebagai sebagai wali kota Medan. Ya. Kita tahu integritas dia. Banyak loh proyek-proyek yang berhasil. Cuman ya karena dia base-nya eksekutif ya dalam dunia pemerintahan. Mungkin masyarakat nih yang nampak nih yang kurang-kurang aja nih, yang negatif aja, yang nampak aja. Sebenarnya banyak hal-hal yang dibangun Bang Bobi itu yang berhasil kok. Salah satunya bus listrik, ini ada pembangunan bus listrik halte ya? tengah kota itu lagi dibangun. Tapi belum siap. Ya, tapi kan bukan dimangkrakkan, tapi bakal siap. Bakal terjadi bakal siap.
itulah yang sedang dikerjakan. Oke, terus menurut kau nih ya, menurut kau orang-orang pintar di Medan bakal pilih siapa? Bobby atau Pak Edi? Waduh, kalau tanya orang pintar, Pak sebelum minum dulu ya. Boleh. Menurut kau aja lah. Menurut aku nih, Orang-orang pintar dan orang-orang cerdas itu bakal pilih siapa? kalau pertanyaan itu sebenarnya gini, Wak. Aku yakin ya, orang pintar ini di Medan banyak. Oke. Banyak, sangat banyak. Ada yang dukung Bobby, ada yang juga dukung Pak Edi. Oke. Menurut Betul. kau lebih banyak dukung siapa orang pintar? Nah, itu tidak bisa. Argumentasi kau aja. Berapa persen bakal mendukung? Nggak bisa, itu lembaga survei, Pak ya. Iya, perkiraan kau. Karena aku dukung Bang Bobby, aku bilang Bang Bobby lah ya. Iya. Cuman kalau kita baik lagi seperti aku bilang, sebenarnya banyak juga orang pintar yang dukung paslon 1, paslon 2 tuh banyak juga. Iya. Cuman kalau Wak tanya aku, secara personal aku kan dukung Bang Bobby nih. Iya. Ya Pak, Bang Bobby lah, aku bilang. Tapi kenapa pertanyaan seperti ini? Karena menurutku gini, Wak. Calon pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Kalau rakyatnya pintar, maka akan dihasilkan pemimpin yang pintar. Benar, setuju. Kalau rakyatnya bodoh, akan menghasilkan Ya, pemimpin yang bodoh. betul. Itu aku setuju. Nah, aku setuju. Nah, kalau gini, dua-dua pintar. Kalau tidak pintar, mereka dua tidak akan diusung oleh beberapa pihak untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Oh, jadi menurut kau dua-dua pintar? Dua-dua pintar. Oke, siap. Punya kapasitas masing-masing. Oke, siap. Nah, itu dia. Itu ya. Tapi kau belum bisa mempresentasikan banyakan kemana orang pintar bakal mendukung. Oh, nggak bisa. Itu nggak bisa. Oke, siap. Itu tidak ada. Kalau aku rasa sebagai orang awam ya, itu tidak ada indikator nih. Kita menyatakan orang ini pintar, orang ini intelek, orang ini apa gitu, tidak bisa, nggak ada. Tapi, bahkan lembaga survei juga hanya bisa menilai dari ya survei lapangan yang pakai cara mereka sendiri gitu. Oke, lapangan ya. Ya udah kalau gini, menurut kau, kali ini menurutku pandanganku ya. Kalau di Medan ini banyak orang mendukung Bobby. Itu pandanganku. Tapi ini Medan, ini pertandingannya kan Sumatera Utara. Kalau orang Langkat, menurut kau lebih banyak pilih siapa? Langkat tuh besar, boy. Betul. Kalau Langkat ya. Aku juga nggak tinggal Langkat nih. Iya betul. Kita Kok Medan kan? Ya, aku Medan. Karena kita nengok Sama-sama, Medan. kita sama kan, Iya, kan kalau Medan kan ya karena tahu orang kan. Ya, banyak Bobby. Cuman yang aku lihat di sosial media di mana-mana tuh ya sama banyaknya. Ada yang banyak dukung Bang Bobby, banyak dukung Pak Edi. Cuman, ya udah gini. Menurut kau Bobby ini menang di daerah mana? Wah. Daerah ya? Iyalah. Medan menang. Medan menang. Kalau daerah Tapteng? Aku belum pernah suruh sampai sana. Iya. Bobby kalau Medan menang lah. Iya. Karena warga Medan udah merasakan. Betul. Perubahan yang dilakukan. Betul. Walaupun nggak siap-siap. Belum siap, bukan nggak siap, belum siap. Oh, belum siap. Belum siap. Karena kan dia ini kan masih muda kali. Maksudnya usianya masih. Betul. Harusnya dia 2 periode ya kan. Jadi buatlah Medan ini sekacau mungkin untuk menjadi lebih baik. Ya, cuma betul. Itu. Ya, tapi kan setiap orang personal kan punya cakupan tujuan berbeda-beda nih. Oke. Berbeda. Mungkin saat ini Bang Bobby udahlah aku tetap mau nih membangun Medan tapi dengan cakupan lebih luas mungkin. Oke. Nah, seperti itulah. Mungkin ya. Mungkin. Tapi menurut Wak ya, ini menurut Wak pribadi. Pak Bobby nilainya berapa? Semalam ada nonton debat kan? Aku debat sekelebat aja, nggak, kalau gubernur aku nggak nonton. Oh, nggak nonton. Cuma ya? Tahu ya, oke. Ada potong-potongan. Nggak, Wak aja lah nilai. Bobby berapa nilai kalau pakai angka, terus Pak Edi berapa angka? Oke. Berapa nilai? 1 sampai 10 ya? Iya. Bang Bobby 9. Bobby 9, Iya. Pak Edi? 8,5. Itu penilaian dari hasil debat. Hasil debat. Yang Wak tengok-tengok lah ya. Ya, itu kan penilaian aku pribadi kan. Wak, selama Pak Edi jadi gubernur, yang kau rasakan nampak di mata kau,
Apa yang ada dia buat? Stadion Teladan. Oke, itu pun aku yang bilang. Iya, enggak, kita tahu itu enggak, itu semua orang tahu, tahu. semua Oke, tahu. terus siapa Semua lagi? tahu. Nah nih aku sebenarnya kita nggak boleh menutup ya, walaupun aku dukung Bang Bobi, kita nggak boleh menutup kemungkinan pembangunan Masjid Agung itu aku paling menyentuh aku udah kayak ini keren. Siapa yang nih. bangun itu? Masjid Agung siapa yang bangun? Pemprov which is ya Pak Gubernur Pak Gubernur. Edi pada saat itu. Iya, Pak Edi kan? Iya. Jelas lah. Jadi gini, Wak. Karena video kita ini nggak boleh panjang kali, terlalu singkat. Aku minta satu saran aja. Saran kau, ini kau sebagai anak muda Medan nih, mana tahu ditengok orang itu, didengarkan orang itu. Kalau Pak Edi jadi presiden, kalau Pak Edi jadi gubernur, kau mau bilang apa? Terus kalau Bang Bobi jadi gubernur, kau mau nyampaikan apa? Ada nggak? Ada, sedikit ada. Siapa? Yang pertama? Dua-dua, Oh, langsung dua-dua? enggak ya, Pak Edi dulu ya. Oke, Pak Edi. Oke. Kalau Pak Edi terpilih jadi gubernur, lanjutkan Pak. Udah mantap? Udah mantap. Oke, kalau Pak Bobi jadi gubernur? Mainkan Bang. Apa aja mau dimainkan? Masih banyak perubahan yang harus dilakukan nih. Siap, walaupun nggak selesai. Belum selesai. Pokoknya kalau nggak bagus, bongkar Bang. Nggak bagus, bongkar. Nggak bongkar, perbaiki. Ya. Jangan mau apa-apa main bongkar nggak boleh juga. Iya, kalau kurang ide, panggil kau Bang ya. Oh iyalah, bisa. Siap, Wak. Jadi gini, biar jangan terlalu panjang karena ini udah mau azan. Jadi kalau video ini seru dan banyak orang tonton, nanti kita buat lagi. Boleh. Siap, mungkin ada dari mereka ini yang mau bertanya, Wak, geng. Kalian boleh komen di bawah. Boleh. Iya kan? Cocoknya kita buat konten tentang apa lagi? Oke. Iya kan? Pastinya siap. kita ini orang-orang berilmu, orang-orang di Medan ya kan? Siap. Kita harus peduli dengan pemerintah. Betul. Kalau enggak, kita yang peduli dengan pemerintah. Oke. Terus kinerja mereka itu dan dampak dari keputusan mereka, itu dampaknya ke kita, kawan. Nah, betul, setuju. Betul kan? Kita sama. Jadi jangan kalian itu di sosial media, alah urusan pejabat nggak usah urus lah, orang urus. Iya. Bodoh, kau dengar ini. Kau itu masih muda, kau itu dikasih akal sama Tuhan, betul kan? Betul. Untuk kau berpikir siapa yang layak jadi pemimpinmu. Betul, setuju. Jadi tuh, Pak. tentukan nasibmu, pilihanmu itu di tanggal berapa, Bang? 27 November 2024. Pilihlah pemimpin yang menurut kalian itu, menurut cara pandang kalian itu dia baik. Sorry aku potong. Bahkan ada yang anak muda banyak pesimis. Itu sebenarnya aku sedih kalau mendengar itu. Siapapun pemimpinnya, kita gini-gini aja kok. Itu salah. Jadi kayak mana semangatnya, Bang? Itu salah. Gini semangatnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan itu dimulai dari generasi muda. Jadi ayo kita coblos tanggal 27 November 2024, kita pilih pemimpin, ikutin hati nurani kita. Mantap. Mudah-mudahan siapa yang terpilih membuat Sumatera Utara menjadi lebih baik. Oke, siap. Thank you ya Bangku ya. Thank you, siap. Jadi gini, Wak, karena ini udah azan, kita bakal take off dulu. See you Boleh. next time. Kita jumpa lagi minggu depan. Let's go. Thank you. Assalamualaikum Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.